Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana mengajar menggunakan Google Classroom. Jadi pertama saya harus masuk dulu di Google Classroom ya ini. Kemudian hari ini saya akan setting mengajar di kelas 12 MIPA 1. Yang pertama saya lakukan di forum, saya menyapa siswa terlebih dahulu. Jadi pertama salam. Kemudian kita menanyakan kabar siswa. Jadi anggaplah ini sebagai kegiatan pendahuluan yang menanyakan kabar dan lain sebagainya. Di sini juga saya akan menampilkan petunjuk kegiatan belajar sebentar. Ya, di sini saya tampilkan langkah kegiatan belajar. Yang pertama, ya siswa harus memilih tugas kelas atau mengklik tugas kelas. Kemudian ini instruksi kedua atau langkah kedua, perhatikan petunjuk yang ada di tugas kelas. Kemudian yang ketiga, isikan absen. Ini jika ada. Jika kita punya absen misalnya semacam Google formulir, kemudian isikan penilaian atau evaluasi diri. Itu jika ada. Kalau saya ingin mengevaluasi sejauh mana pengetahuan atau pemahaman siswa setelah belajar, termasuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Setelah belajar, kita panggil siswa untuk diskusi di forum. Walau sebenarnya bisa juga nanti diskusi di tugas, ya di bagian tugas ada kolom untuk diskusi. Kemudian ini jangan kita posting terlebih dahulu, tetapi kita jadwalkan. Jadi kita harus biasakan men-setting pembelajaran jauh sebelum pembelajaran dimulai. Kenapa? Pertama, jangan sampai kita masuk jadwal belajar tapi kita lupa. Kemudian yang kedua, jika misal kita men-setting pembelajaran pada saat jam belajar, nanti siswanya sudah menunggu tugas, sudah menunggu arahan, tetapi kita belum selesai men-setting. Jadi kita harus selalu biasakan men-setting pembelajaran sebelum masuk. Boleh sehari sebelumnya, kemudian kita jadwalkan. Nah, akan tampil seperti ini. Di bagian atas ada pengumuman tersimpan. Jadi pengumuman yang tadi kita buat atau informasi yang kita buat tadi itu tidak tampil atau belum tampil di tampilan Google Classroom dari
siswa karena kita jadwalkan. Kemudian kita berikan tugas. Jadi pada hari ini saya tidak memberi tugas tetapi memberikan materi pelajaran. Saya tuliskan topiknya pertumbuhan dan perkembangan. Sini subjudul atau subtopik perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Di sini deskripsi ini boleh tidak diisi, namun alangkah baiknya jika ini kita isi, terutama petunjuk-petunjuk pembelajaran atau kegiatan belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Boleh juga seperti ini, tujuan pembelajarannya kita tulis. Misalnya setelah belajar, kita semua atau siswa diharapkan memahami perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian petunjuk kegiatan. Ini juga tadi sudah kita tuliskan di forum. Tidak apa-apa kita tulis di sini biar siswa ingat. Yang pertama, kita minta siswa mengisi absen. Ya, jadi kita buatkan dulu formulir absen atau daftar hadir. Ini juga opsional, jadi boleh tergantung kita lah mau melihat daftar hadir itu seperti apa, apakah kita buatkan absen atau tidak. Jadi ini sebelumnya saya sudah buatkan formulir absen. Saya cari di mana linknya, saya simpan karena yang saya akan pasang adalah link dari daftar hadir tersebut. Nanti siswa klik, kemudian daftar hadirnya akan tampil, kemudian diisi oleh siswa. Jadi saya tambahkan link, saya kopikan di sini, tambahkan link. Nah, ini linknya. Nanti kalau diklik akan tampil formulir daftar hadirnya. Kita kasih keterangan link pertama itu adalah daftar hadir. Kemudian kita minta siswa untuk mengkaji atau membaca materi pelajaran. Materinya juga saya sudah buatkan pada blog pribadi saya. Jadi saya tambahkan linknya. Nah, ini linknya, ini blog pribadi saya yang memuat materi pertumbuhan dan pembelajaran. Saya pastikan linknya. Ya, ini sudah. Kemudian yang ketiga, saya ada evaluasi diri siswa. Evaluasi ini memuat sejauh mana pengetahuan siswa setelah belajar, juga untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Ini juga kalau ada. Kalau tidak ada tidak masalah. Saya simpan juga linknya di situ untuk siswa isi. Jadi ada 3 yang harus dibuka oleh siswa pada petunjuk pembelajaran yang ada. Ini masih ada lagi petunjuk. Jadi kita minta setelah siswa belajar sebentar, jika sudah sampai waktunya, kita minta diskusi di forum.
Kemudian kita akan jadwalkan ya. Jadi settingan selesai, kita akan jadwalkan. Jadi jangan diposting langsung karena belum masuk jadwal belajar. Nah, di sini kita setting hari ini tanggal 20 jam 11.30 baru masuk jadwal mengajar saya. Jadi kita pilih jadwalkan. Kita mengsetting pembelajaran, entahkah itu berupa materi atau tugas atau kombinasi keduanya jauh sebelum pembelajaran dimulai. Boleh sehari, 2 hari, atau pada hari itu, tetapi jam-jam sebelum pembelajaran dimulai. Begitu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.